Tahun 1965, suasana di pedesaan lereng Gunung Sindoro masih kental dengan bayang-bayang perang kemerdekaan yang belum lama usai. Desa-desa kecil hidup dari hasil bumi, jagung, tembakau, dan singkong. Namun di balik kesederhanaan itu, rumor tentang pesugihan, tumbal, dan ilmu hitam beredar dari mulut ke mulut. Orang-orang percaya bahwa sebagian kekayaan yang mendadak tumbuh di tengah masyarakat tak hanya datang dari kerja keras, melainkan dari perjanjian gelap dengan makhluk gaib. Di sebuah dusun terpencil bernama Desa Giri Tengah, hiduplah seorang kiai sepuh bernama Kiai Samito Harjo. Sejak muda, ia dikenal sebagai pengasuh pesantren kecil di lembah bawah Sindoro. Pesantrennya sederhana, dinding bambu dengan atap rumbia, tapi santrinya datang dari berbagai pelosok. Ia mengajarkan kitab kuning, mengajarkan sholat malam, dan membimbing masyarakat agar menjauh dari jalan kegelapan. Namanya disegani, bukan hanya karena ilmunya, melainkan karena keteguhan hatinya menjaga akidah. Namun, semua itu berubah ketika cucunya yang paling ia sayangi, Larasati, seorang gadis berusia 15 tahun, mendadak menghilang. Larasati adalah yatim piatu, ayahnya gugur di medan perang, ibunya wafat karena sakit. Sejak kecil, ia tinggal bersama Kiai Samito Harjo di pesantren. Larasati gadis manis, rajin mengaji, dan punya suara merdu saat melantunkan ayat suci. Bagi sang kiai, ia adalah cahaya yang tersisa di usia senjanya. Suatu malam, ketika purnama bulat menggantung di langit Sindoro, Larasati tak pernah kembali dari surau tempat ia biasa mengaji anak-anak kecil. Pencarian dilakukan berhari-hari, menyisir ladang, sungai, hingga hutan. Namun Larasati tak ditemukan. Yang tersisa hanyalah selembar selendang putihnya, basah oleh lumpur, tergeletak di dekat hutan yang dikenal keramat. Beberapa hari setelah itu, kabar berhembus pelan tapi menusuk. Larasati telah dijadikan tumbal pesugihan oleh seorang dukun kejam bernama Ki Margo Satwo. Ia terkenal sebagai orang sakti yang memberi jalan pintas bagi orang-orang desa yang ingin kaya mendadak. Orang-orang yang bersekutu dengannya mendadak bisa membangun rumah batu, membeli kerbau, atau membuka sawah luas. Namun setiap kemewahan itu selalu dibayar dengan tumbal, anak-anak yatim, gadis remaja, atau orang-orang yang dianggap tak berguna di mata masyarakat. Kiai Samito Harjo marah bukan kepalang. Jantungnya bergetar setiap kali nama cucunya disebut dalam bisik-bisik warga. Namun ia tahu, Ki Margo Satwo bukan musuh biasa. Ia tak hanya bersekutu dengan jin dan iblis, tetapi juga punya hubungan erat dengan tokoh-tokoh berpengaruh desa, termasuk kepala desa yang takut kehilangan pengaruhnya. Jika ia bertindak terang-terangan, bukan hanya dirinya yang terancam, tapi juga para santri dan warga yang masih memegangnya sebagai panutan. Pada suatu malam penuh doa dan tangisan, Kiai Samito Harjo mengambil keputusan besar, ia meninggalkan pesantrennya. Para santri terkejut, sebagian menangis, sebagian bertanya-tanya. Namun beliau tak memberi banyak penjelasan. Hanya ada satu kalimat yang ia ucapkan sebelum pergi. Jagalah ilmu ini dengan ikhlas. Jangan takut pada siapapun selain Allah. Doakan aku, karena aku harus menuntaskan satu urusan. Sejak saat itu, Kiai Samito Harjo menghilang dari pandangan orang. Kabar beredar bahwa ia sudah tua dan memilih menyepi. Ada pula yang bilang ia pergi merantau. Namun kenyataannya, ia menyamar dengan nama baru, Mbah Kartojo, seorang petani tua miskin yang tinggal di gubuk reot di tepi sawah. Perubahan itu begitu drastis. Jubah putihnya diganti kain lusuh, sorbannya diganti caping bambu, dan tasbihnya disembunyikan dalam lipatan kain. Tubuhnya yang dulu tegap kini ia bungkukan, seolah benar-benar renta dan rapuh. Suaranya dibuat serak, langkahnya diperlambat, sehingga tak seorang pun menyangka bahwa Mbah Kartojo hanyalah topeng dari seorang ulama besar. Gubuk tempat ia tinggal berada di pinggir kebun tembakau, jauh dari keramaian desa. Gubuk itu hanya berdinding anyaman bambu, beratap ilalang, dengan lantai tanah keras. Di sudutnya ada tungku sederhana, di dindingnya tergantung cangkul dan sabit berkarat. Seolah ia benar-benar petani miskin yang hidup seadanya. Namun di balik kesederhanaan itu, Mbah Kartojo menyimpan rahasia. Pada malam hari, setelah semua orang terlelap, ia membuka lipatan kain tua yang disembunyikan di bawah lantai tanah. Di dalamnya ada kitab warisan leluhur yang usianya ratusan tahun. Kertasnya kuning kecoklatan, huruf-huruf Arab pegon tertulis dengan tinta yang mulai pudar. Dari kitab itulah ia mempelajari doa-doa pengunci, ayat-ayat ruqyah, dan wirid yang bisa mengguncang barisan jin. Seiring waktu, ia mulai masuk ke dalam lingkaran masyarakat bawah desa, khususnya para pekerja ladang. Ia ikut mencangkul, ikut menanam, ikut mengangkut hasil panen.
Tubuhnya berlumur tanah, tangannya kapalan, wajahnya legam oleh matahari. Semua itu ia lakukan agar benar-benar dipercaya sebagai petani biasa. Dengan begitu, ia bisa mendengar cerita-cerita dari para buruh tani yang sering menjadi sasaran Ki Margosatwo. Dari obrolan itulah ia mengetahui bahwa Ki Margosatwo selalu mengincar orang-orang lemah, anak-anak pekerja ladang yang tak punya pelindung, para yatim piatu yang dibiarkan terlantar, atau perempuan yang tak mampu membela diri. Mereka dipaksa atau ditipu, lalu dijadikan persembahan bagi pesugihan. Setiap kali mendengar cerita itu, dada Mbah Kartojo bergemuruh. Ia teringat wajah Larasati, tawa kecilnya, dan suara azannya yang lembut. Semua itu kini telah tiada, direnggut oleh keserakahan manusia. Dendam pun membara semakin dalam, namun ia menahannya dengan doa, karena ia tahu waktu pembalasan harus tepat. Dalam kesendiriannya, Mbah Kartojo sering duduk di tepi ladang, menatap puncak Sindoro yang menjulang. Awan berarak di atasnya, seolah gunung itu menjadi saksi bisu atas segala rahasia manusia. Ia berbisik lirih, "Larasati, cucuku, tunggulah. Doa kakekmu akan sampai. Dan darah yang menodai tanah ini tak akan dibiarkan tanpa balasan." Hari-hari berjalan. Mbah Kartojo semakin larut dalam perannya sebagai petani. Namun diam-diam, ia mulai menjalankan langkah pertamanya, mengganggu ritual-ritual pesugihan Ki Margosatwo. Sesajen yang biasanya diletakkan di hutan mendadak berantakan saat pagi. Suara azan samar menggema dari kebun kosong, dan tumbal yang hendak dipersembahkan selalu gagal. Warga desa mulai resah. Mereka ketakutan karena makhluk gaib yang biasanya jinak di bawah kendali Ki Margosatwo kini mengamuk, meneror rumah-rumah dengan suara tangisan di malam hari, bayangan hitam yang melintas, bahkan penyakit misterius. Tak ada yang tahu bahwa biang kerok dari semua itu adalah doa-doa seorang kiai sepuh yang menyamar sebagai petani renta. Di balik wajah keriput dan tubuh rapuhnya, Kiai Samitoharjo menyimpan amarah yang membara. Ia sadar bahwa ini baru permulaan. Malam bulan purnama berikutnya akan menjadi ujian sesungguhnya. Apakah ia sanggup mengakhiri kuasa hitam Ki Margosatwo, atau justru terjerat dalam kekuatan pesugihan yang lebih tua dari gunung itu sendiri? Sejak Larasati hilang, jiwa Kiai Samitoharjo tak pernah benar-benar tenang. Meskipun ia telah menyamar sebagai Mbah Kartojo, petani miskin di pinggir desa, bayangan wajah cucunya itu terus menghantui setiap langkahnya. Tatapan mata Larasati yang polos, suaranya yang merdu ketika melantunkan ayat suci, semua itu bagai duri yang tertancap di dadanya. Malam-malam panjang di gubuk reotnya selalu penuh dengan doa dan tangis. Selembar sajadah lusuh ia bentangkan di tanah dingin. Lampu teplok kecil menyala redup, menimbulkan bayangan goyah di dinding bambu. Di tengah kesunyian, ia sering terisak lirih, "Ya Allah, jangan biarkan kematian Larasati sia-sia. Tunjukkan jalan MU, agar hamba dapat menegakkan keadilan atas namamu." Namun, semakin dalam ia berdoa, semakin kuat pula rasa sakit yang menggerogoti hatinya. Luka itu bukan sekadar kehilangan seorang cucu. Luka itu adalah penghinaan, penistaan terhadap segala ilmu dan perjuangan yang ia jaga sejak muda. Seolah apa yang ia tanamkan selama ini, ajaran agar manusia menjauhi syirik dan keserakahan, dirusak begitu saja oleh seorang dukun tamak bernama Ki Margosatwo. Ki Margosatwo bukan sekadar orang pintar. Ia adalah simbol kegelapan di desa itu. Dengan kedok memberi kekayaan, ia telah menjerat banyak warga dalam lingkaran setan. Para petani miskin yang putus asa, para pedagang yang ingin kaya mendadak, bahkan beberapa tokoh desa yang ingin mempertahankan pengaruhnya, semuanya tunduk pada kuasanya. Mereka rela menutup mata atas tumbal yang terus dipersembahkan. Bagi Mbah Kartojo, inilah luka yang membara, mengetahui bahwa cucunya bukan satu-satunya korban. Setiap bulan, selalu ada kabar samar tentang seseorang yang menghilang. Ada anak gembala yang tak pernah kembali, ada gadis ladang yang hilang di tengah jalan pulang, bahkan ada bayi yang raib dari gendongan ibunya. Semua berakhir dengan bisik-bisik, tapi tak ada yang berani menuduh Ki Margosatwo terang-terangan. Desa Giri Tengah seolah berada di bawah bayang-bayangnya. Kepala desa hanya bisa diam. Para hansip pura-pura tak tahu. Dan rakyat kecil memilih bungkam karena takut terkena petaka. Jika ada yang berani melawan, kabarnya ia akan jatuh sakit, ladangnya gagal panen, atau keluarganya ditimpa musibah. Mbah Kartojo tahu, inilah alasan mengapa ia tak bisa bergerak terbuka. Jika ia menyingkap penyamarannya dan menuduh Ki Margosatwo di hadapan umum, ia bisa dituduh sebagai provokator, bahkan dianggap gila. Ia bisa dipinggirkan, atau lebih buruk, disingkirkan oleh para pengikut Ki Margosatwo yang menyusup di lingkaran kekuasaan desa. Karena itu,
ia menempuh jalan sebaliknya, menyusup ke dalam kesunyian, melawan dari bayang-bayang. Setiap hari, ia menyibukkan diri di ladang. Tangannya terbiasa menggenggam cangkul, punggungnya basah oleh peluh. Ia bercakap dengan petani lain, tertawa kecil ketika mereka bersenda gurau, bahkan sesekali ikut minum wedang jahe di warung bambu dekat sawah. Semua itu dilakukan agar ia benar-benar dipercaya sebagai Mbah Kartojo, petani renta yang tidak berbahaya. Namun setiap malam, luka itu kembali membara. Ia duduk di gubuknya, menyalakan pelita, lalu membuka kitab tua yang ia sembunyikan di bawah lantai tanah. Kertas-kertasnya rapuh, huruf Arab pegon berjejer di atasnya. Dengan suara serak, ia membaca doa-doa panjang, wirid yang diwariskan para ulama terdahulu. Suaranya menggema, kadang pelan, kadang menggelegar, seolah bicara pada kegelapan yang mengintai dari luar gubuknya. Satu persatu, ia mulai mengganggu ritual Ki Margosatwo. Kadang ia mendahului dengan doa sebelum para pengikut Ki Margosatwo datang ke hutan. Hasilnya, sesajen yang mereka letakkan selalu berantakan, daging ayam yang dipersembahkan basi sebelum sempat disentuh, atau kemenyan yang mendadak padam. Kadang ia lantunkan azan di tengah malam, samar terdengar dari kebun kosong, membuat tumbal yang dipaksa duduk di bawah pohon besar menjerit ketakutan hingga lari terbirit-birit. Luka di hatinya menjadi bahan bakar untuk setiap doa. Amarahnya bukan lagi sekadar dendam pribadi, melainkan misi menegakkan kebenaran. Namun, ia sadar, Ki Margosatwo tidak akan tinggal diam. Memang benar. Sejak gangguan itu terjadi, Kiai hitam itu semakin murka. Wajahnya yang penuh keriput semakin menegang, matanya merah menyala ketika mendapati sesajennya gagal. Para pengikutnya panik, beberapa mulai goyah imannya. Tapi Ki Margosatwo berulang kali berkata lantang, ada yang berani melawan aku. Akan kutemukan dia, akan kukoyak tubuhnya, dan kuberi makan pada para jin penjagaku. Mbah Kartojo mendengar kabar itu dari obrolan petani di sawah. Sekilas ia pura-pura terkejut, seolah tak mengerti apa-apa. Tapi dalam hatinya, ia tersenyum getir. Karilah aku, Margosatwo. Aku sudah ada di dekatmu, di tengah rakyatmu sendiri. Kau tak akan menyangka, seorang petani renta inilah yang mengganggu jalannya syirikmu. Namun, semakin lama, luka itu bukan hanya membara di dadanya. Luka itu mulai menjelma menjadi bisikan. Ada kalanya, saat malam terlalu sunyi, ia mendengar suara Larasati. Suara lembut memanggil, Mbah, atau lantunan ayat yang dulu biasa dibaca cucunya. Kadang ia terbangun dengan air mata bercucuran, seolah cucunya duduk di hadapannya. Ia sadar, luka ini bisa menjerumuskannya ke dalam kesesatan jika ia tak hati-hati. Dendam adalah pedang bermata dua. Bisa menjadi kekuatan, bisa pula meracuni jiwa. Karena itu, ia berusaha keras menahan dirinya agar tak keluar dari jalur doa. Setiap kali amarah hampir membuncah, ia memejamkan mata, merapal istighfar, lalu mengingat bahwa Larasati sudah tenang di sisi Allah. Tetapi meski ia berusaha tenang, bayangan masa lalu terus menghantamnya. Ingatan tentang malam terakhir Larasati masih jelas, gadis itu tersenyum sebelum berangkat ke surau, membawa kitab kecil di tangannya. Mbah, tunggu aku. Setelah ini aku mau belajar surat baru, katanya riang. Itu adalah senyum terakhir yang ia lihat. Dan setelah itu, hanya kesunyian dan kabar buruk yang datang. Sejak malam itu, ia bersumpah pada dirinya sendiri, hidupnya tak lagi untuk dirinya, melainkan untuk menuntaskan dendam ini. Luka ini adalah bara yang tak akan padam sampai Ki Margosatwo jatuh, dan pesugihan berdarah itu dihancurkan. Namun, ia juga tahu bahwa langkahnya berbahaya. Ki Margosatwo memiliki sekutu gaib, jin-jin yang haus darah, bahkan mungkin makhluk purba penunggu gunung. Ia pun punya sekutu manusia, kepala desa, hansip, bahkan pedagang kaya yang bergantung pada pesugihannya. Mbah Kartojo berdiri di tepi sawah, menatap puncak Gunung Sindoro yang diselimuti kabut. Angin dingin menerpa wajahnya, dan suara burung hantu terdengar dari kejauhan. Ia berbisik lirih, "Ya Allah, jangan biarkan hatiku terperangkap oleh amarah. Biarkan luka ini menjadi jalan menuju kemenangan atas kebatilan." Di balik kabut, seolah gunung itu mendengar janjinya. Dan di kejauhan, Ki Margosatwo bersiap dengan kekuatan yang lebih gelap. Luka yang membara di dada seorang kiai sepuh akan segera berhadapan dengan keserakahan yang tak pernah puas dari seorang dukun hitam. Pertarungan belum dimulai, namun bayangannya sudah terasa. Dan malam purnama yang akan datang, mungkin akan menjadi malam pertama di mana luka itu menyalakan api perang yang sesungguhnya. Hari-hari di desa Giri Tengah berjalan lambat, seolah mengikuti irama gunung yang berdiri angkuh di kejauhan.
Matahari terbit disambut kokok ayam, suara cangkul membentur tanah, dan aroma tembakau yang mengering di halaman rumah. Warga desa hidup sederhana, namun di balik keseharian itu tersimpan rasa takut yang tak pernah benar-benar hilang, takut pada nama Ki Margosatwo. Di tengah kehidupan yang penuh ketegangan itu, seorang petani tua bernama Mbah Kartojo tinggal di gubuk reot di pinggir kebun tembakau. Tak ada yang tahu bahwa di balik wajah keriput dan langkah tertatihnya, ia sebenarnya adalah Kiai Samitoharjo, ulama sepuh yang dulu disegani. Kini ia menyamar, menanggalkan jubahnya, menutup rapat masa lalunya, dan menjalani kehidupan ganda, siang sebagai petani miskin, malam sebagai pejuang doa. Siang hari, menjadi petani. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, Mbah Kartojo sudah memanggul cangkulnya. Ia berjalan perlahan menuju ladang bersama petani lain. Tubuhnya membungkuk, kakinya menapak pelan di jalan tanah berdebu. Sesekali ia berhenti, pura-pura menghela napas panjang, seolah usianya memang sudah terlalu renta. Di ladang, ia mencangkul dengan irama teratur. Tangannya kapalan, kulitnya legam terbakar matahari. Ia tak segan ikut tertawa kecil ketika para petani muda bercanda, meski dalam hatinya ada luka yang tak pernah sembuh. Semua itu bagian dari penyamaran, agar tak seorang pun curiga bahwa dirinya menyimpan kekuatan dan pengetahuan jauh lebih besar dari sekadar petani biasa. Di sela-sela pekerjaan, ia mendengarkan bisik-bisik para buruh tani. Dari merekalah ia memperoleh kabar penting. Siapa yang terakhir menghilang, siapa yang diduga akan dijadikan tumbal, dan bagaimana ritual pesugihan dijalankan. Para petani itu berbicara dengan nada takut, sering menunduk saat menyebut nama Ki Margosatwo. Mbah Kartojo hanya mengangguk, berpura-pura tak paham. Padahal setiap kata mereka ia simpan rapat-rapat, bagai kepingan teka-teki untuk rencananya kelak. Kadang, di warung bambu dekat sawah, ia ikut duduk sambil menyeruput wedang jahe. Dari balik asap rokok kretek, ia mendengar obrolan yang lebih berani, para lelaki yang setengah mabuk berbisik tentang harta mendadak yang dimiliki tetangga mereka. Itu pasti kerjaan Margosatwo, kata salah satu. Namun begitu ada orang asing lewat, mereka langsung diam. Rasa takut menutup mulut mereka, seolah nama itu tabu diucapkan terlalu keras. Bagi Mbah Kartojo, semua itu adalah bagian dari peran yang harus ia mainkan. Ia menelan getir sendirian, menyimpan dendam dalam-dalam, menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Malam hari, kembali jadi kiai. Namun ketika malam turun, topeng seorang petani miskin itu perlahan ia lepaskan. Di gubuk reotnya yang sunyi, ia menyalakan pelita kecil, lalu menggelar sajadah lusuh di lantai tanah. Bau tanah basah bercampur asap minyak tanah memenuhi ruangan. Di hadapannya, sebuah kitab tua terbuka. Halamannya rapuh, huruf Arab pegon tertulis dengan tinta hitam yang mulai pudar. Dengan suara serak namun penuh wibawa, ia membaca doa-doa panjang. Ayat-ayat itu bukan hanya permohonan, melainkan senjata. Setiap lafaz adalah pukulan, setiap wirid adalah perisai. Saat ia melafalkan ayat kursi, udara di gubuknya berubah. Angin dingin berhembus dari celah dinding bambu, api pelita bergoyang, dan suara-suara samar terdengar dari luar. Ada yang menyerupai tangisan, ada pula yang terdengar seperti lolongan. Namun ia tak gentar. Ia tahu, itu hanyalah jin-jin kecil kiriman Ki Margosatwo yang mencoba menakutinya. Dengan tenang, ia terus membaca hingga suara-suara itu hilang. Hatinya kokoh, meski tubuhnya tua dan rapuh. Doa-doanya menjadi benteng yang tak bisa ditembus oleh makhluk gaib. Setelah wirid panjang, ia menulis sesuatu di selembar daun lontar yang ia simpan dari masa mudanya. Tulisan itu berupa rajah doa, bukan untuk disalahgunakan, melainkan untuk mengunci tempat-tempat yang biasa dipakai Ki Margosatwo bersekutu dengan jin. Rajah itu kelak akan ia tanam di titik-titik tertentu di hutan, di bawah pohon besar, atau di dekat batu keramat. Malam-malam panjang itu adalah waktunya kembali menjadi Kiai Samitoharjo. Dalam kesunyian, ia bukan lagi Mbah Kartojo yang rapuh, melainkan seorang ulama sepuh yang memegang ilmu warisan ratusan tahun. Kehidupan yang terbelah. Dua kehidupan itu, siang sebagai petani, malam sebagai kiai, semakin lama membuatnya hidup dalam ketegangan. Ada kalanya ia hampir terbongkar. Suatu sore, seorang anak kecil memergokinya tengah menulis rajah di atas daun lontar. Untung ia cepat menutupinya dengan pura-pura sedang menambal caping. Anak itu tertawa kecil, tak curiga apa-apa. Namun Mbah Kartojo sadar, semakin lama ia menyamar, semakin besar pula risikonya. Di ladang, para petani sering heran melihatnya. Meski tua, ia tak pernah sakit parah. Meski gubuknya reot,
ia selalu tampak kuat saat mencangkul. Beberapa mulai bergumam, Mbah Kartojo ini aneh, ya. Umurnya sudah tua, tapi masih seperti orang muda. Untunglah tak ada yang benar-benar mencurigai. Mereka hanya menganggapnya petani keras kepala yang belum mau berhenti bekerja. Namun di dalam hati, Mbah Kartojo tahu, waktunya semakin dekat. Kehidupan gandanya tak bisa ia jalani selamanya. Ia harus memilih, tetap bersembunyi, atau membuka jati dirinya demi mengakhiri kekuasaan Ki Margosatwo. Bayangan Larasati. Setiap malam, setelah doa panjang, ia selalu melihat bayangan Larasati. Kadang dalam mimpi, kadang dalam lamunan. Wajah cucunya yang tersenyum, memanggilnya dengan suara lembut, "Mbah." Bayangan itu selalu hadir, menguatkan sekaligus menyayat hati. Kadang ia terjaga dengan air mata mengalir. Ia merasakan tangan kecil Larasati seolah menggenggam tangannya, seperti dulu ketika sang cucu takut tidur sendirian. Bayangan itu membuatnya semakin yakin, penyamarannya bukan sia-sia. Kehidupan ganda yang ia jalani adalah jalan menuju pembalasan. "Bersabarlah, nak," bisiknya pada kegelapan. "Kakekmu masih di sini. Aku akan menebus darahmu dengan doa dan keberanian." Gunung yang menjadi saksi. Gunung Sindoro menjulang di kejauhan, seolah mengawasi kehidupan ganda seorang kiai sepuh yang menyamar. Pagi ia menyaksikan Mbah Kartojo mencangkul ladang, malam ia mendengar doa Kiai Samitoharjo yang bergema di bawah kabut. Gunung itu pula yang menyimpan rahasia lebih besar, bahwa di balik segala kesunyian desa, ada pertarungan tak kasat mata yang sebentar lagi akan meledak. Kehidupan ganda ini hanyalah awal, sebuah persiapan sebelum api dendam benar-benar menyala. Mbah Kartojo menatap puncak gunung itu dari pintu gubuknya. Udara dingin menusuk tulang, namun hatinya tetap hangat oleh tekad. Kehidupan ganda yang ia jalani bukan kelemahan, melainkan strategi. Dan pada waktunya, ia akan menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya. Desa Giri Tengah seolah hidup dalam dua dunia. Siang hari, ia tampak seperti desa biasa. Petani menanam singkong, anak-anak berlari di pematang, dan ibu-ibu menjemur tembakau. Namun begitu malam turun, hawa desa itu berubah. Angin berembus lebih dingin, kabut turun lebih pekat, dan suara-suara asing mulai terdengar dari arah hutan. Warga desa tahu, itulah tanda-tanda dimulainya ritual pesugihan Ki Margosatwo. Seperti biasanya, setiap bulan pada malam tertentu, ia bersama para pengikut setianya akan membawa sesajen ke tengah hutan keramat, ayam hitam, kemenyan, bunga 7 rupa, dan tumbal manusia. Namun belakangan, ada sesuatu yang aneh. Ritual-ritual itu tak lagi berjalan mulus seperti dulu. Ada kekuatan misterius yang mengacaukan jalannya persembahan. Sesajen yang berantakan. Suatu pagi, para warga yang disuruh menyiapkan sesajen mendapati ayam hitam yang mereka sembelih malam sebelumnya sudah membusuk, bahkan dipenuhi belatung, padahal baru semalam ditaruh di hutan. Bunga 7 rupa yang biasanya segar tiba-tiba layu seketika. Kemenyan yang dibakar selalu padam meski api baru saja dinyalakan. Para pengikut Ki Margosatwo mulai ketakutan. Mereka berbisik-bisik, ada yang melawan, ada yang tak suka dengan ritual ini, sebagian menduga roh penjaga hutan murka, sebagian lain takut ada kiai yang diam-diam mengutuk perbuatan mereka. Ki Margosatwo marah besar. Matanya menyala, wajahnya mengeras. "Tak mungkin," katanya lantang. "Jin-jin yang kuikat tak mungkin membangkang. Ada seseorang yang berani mengacaukan jalanku. Akan kutemukan dia." Namun ia tak bisa segera memastikan siapa pelakunya. Ia terlalu percaya diri bahwa tak ada orang berani menentangnya. Suara azan samar. Gangguan berikutnya membuat para pengikutnya benar-benar gemetar. Pada malam ketika mereka hendak mempersembahkan tumbal seorang anak yatim, tiba-tiba dari arah kebun kosong terdengar suara azan. Suaranya lirih, tapi jelas, "Allahu Akbar. Allahu Akbar." Para pengikut yang membawa tumbal terperanjat. Anak yang hendak dijadikan korban menangis histeris, menolak melangkah. Obor yang mereka bawa bergetar di tangan, sebagian padam ditiup angin. Ki Margosatwo murka. Ia berteriak, "Jangan dengarkan! Itu tipuan!" Namun para pengikutnya panik. Ada yang berlari pulang, ada yang menjatuhkan sesajen, ada pula yang gemetar sampai tak bisa bergerak. Tumbal itu berhasil melarikan diri ke desa. Keesokan harinya, ia bercerita dengan tubuh penuh luka dan wajah pucat. "Aku mendengar suara azan dari hutan, aku diselamatkan," katanya terbata-bata. Warga desa semakin ketakutan. Ada yang percaya bahwa Allah mengirim malaikat untuk menggagalkan tumbal. Ada pula yang yakin ada kiai sakti yang diam-diam melawan Ki Margosatwo. Warga yang diteror. Akibat gagalnya tumbal, desa itu justru diteror.
Malam-malam panjang dipenuhi suara tangisan perempuan dari arah hutan. Terkadang terdengar suara bayi menangis di depan rumah, tapi ketika pintu dibuka, tak ada siapa-siapa. Beberapa orang jatuh sakit mendadak, tubuhnya panas seperti terbakar. Ada pula yang melihat bayangan hitam melintas di sawah, lalu mendengar lolongan panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Warga mulai panik. Mereka takut, tapi tak tahu harus berpihak pada siapa. Jika tetap setia pada Ki Margosatwo, mereka merasa dihantui. Jika melawan, mereka khawatir akan dimangsa oleh jin-jin pesugihan. Di warung bambu, obrolan semakin lirih. Sejak ritualnya kacau, desa jadi begini, jangan-jangan ada kiai yang melawan Margosatwo. Bisik-bisik itu membuat sebagian orang berharap ada penyelamat, tapi sebagian lain justru ketakutan lebih besar. Jika benar ada kiai yang melawan, maka perang antara doa dan syirik akan menyeret seluruh desa ke dalam bencana. Mbah Kartojo di balik gangguan. Tak ada yang tahu, semua gangguan itu datang dari doa-doa Mbah Kartojo. Setiap malam, setelah warga terlelap, ia duduk di gubuknya, membaca wirid panjang. Ia melafalkan ayat kursi, surat Yasin, dan doa-doa pengunci. Setiap kali ia menyebut nama Allah dengan penuh keyakinan, jin-jin yang berada di bawah kendali Ki Margosatwo terguncang. Mbah Kartojo tahu, ia tidak bisa langsung menyerang. Ia hanya bisa melemahkan dari dalam, membuat para pengikut Ki Margosatwo goyah, membuat tumbal gagal dipersembahkan, dan perlahan-lahan memutus rantai pesugihan itu. Namun setiap kali ritual gagal, ia tahu risikonya semakin besar. Ki Margosatwo pasti curiga, dan akan mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Ki Margosatwo mencium bahaya. Beberapa hari setelah ritual kacau, Ki Margosatwo melakukan tapa di bawah pohon besar di hutan keramat. Tubuhnya berlumur kemenyan, matanya terpejam, mulutnya melafalkan mantera dalam bahasa Jawa kuno. Ia memanggil para jin penurutnya, menanyakan siapa yang berani mengacaukan jalannya. Namun jawaban yang datang membuatnya geram. Jin-jin itu hanya berkata, ada doa, ada cahaya, kami tak sanggup melawan. Ki Margosatwo membuka mata, menatap tajam ke arah desa. Cahaya itu pasti datang dari seorang ulama. Tapi siapa? Di desa ini tak ada lagi kiai yang berani melawanku. Ia tidak tahu bahwa kiai yang ia cari sebenarnya ada sangat dekat. Seorang petani tua yang setiap hari membungkuk mencangkul tanah, tak lain adalah musuh lamanya yang menyamar. Desa dalam ketakutan. Sejak itu, suasana desa semakin mencekam. Anak-anak dilarang keluar malam, ibu-ibu menutup jendela rapat-rapat, dan para lelaki enggan ronda di pos kamling. Mereka takut bertemu bayangan hitam atau mendengar suara-suara gaib. Namun di tengah ketakutan itu, muncul juga secercah harapan. Sebagian warga berbisik lirih, mungkin ini saatnya Margosatwo jatuh. Mungkin Allah sudah mengirim penolong. Mbah Kartojo mendengar semua bisik-bisik itu, tapi ia tetap diam. Ia tahu waktunya belum tiba. Gangguan yang ia lakukan hanyalah pembuka jalan. Pertarungan sebenarnya baru akan dimulai ketika bulan purnama berikutnya tiba. Ia duduk di depan gubuknya, menatap puncak Gunung Sindoro yang diselimuti kabut. Hatinya bergetar, dadanya penuh doa. Ya Allah, kuatkan hamba MU ini. Jangan biarkan desa ini terus dibelenggu syirik. Biarlah doa hamba membakar segala kegelapan yang menodai tanah ini. Dan angin malam berhembus, seolah mengamini doa itu. Gangguan-gangguan misterius sudah cukup untuk menggoyahkan kekuasaan Ki Margosatwo. Tapi Mbah Kartojo tahu, ia baru saja menyentuh permukaan dari kegelapan yang jauh lebih dalam. Langit malam di desa Giri Tengah mulai berubah sejak awal bulan. Hawa dingin semakin menusuk tulang, dan kabut tebal seolah enggan pergi meski matahari sudah tinggi. Para tetua desa berbisik lirih, bulan purnama besok malam akan membawa malapetaka. Bagi sebagian warga, bulan purnama adalah pertanda keindahan. Cahaya putih yang menerangi sawah, membuat bayangan pepohonan tampak panjang, dan memberi suasana magis pada malam. Namun bagi warga Giri Tengah, purnama berarti darah. Sebab Ki Margosatwo selalu memilih malam purnama untuk melakukan ritual pesugihan terbesar, saat kekuatan gaib mencapai puncaknya. Persiapan Ki Margosatwo. Di ujung desa, di rumah besar yang gelap dan pengap, Ki Margosatwo duduk di hadapan kendi berisi darah ayam hitam. Bibirnya komat kamit, matanya melotot merah. Para pengikut setianya sibuk menyiapkan sesajen. Bunga 7 rupa, kain kafan putih, kepala kambing, dan dupa yang mengepul pekat. Mereka tahu, ritual bulan purnama bukan sekadar persembahan biasa. Malam itu adalah saat di mana Ki Margosatwo harus mengikat kembali perjanjian dengan makhluk gaib yang memberinya kekayaan. Jika gagal, bukan hanya dirinya yang binasa,
tapi seluruh pengikutnya bisa dimangsa jin haus darah. Namun belakangan, sejak doa-doa gaib mengganggu ritual-ritual sebelumnya, ia lebih waspada. Ia menambahkan lapisan perlindungan, rajah di dinding, kain mori yang digantung di pintu, dan jimat yang dipakai di tubuhnya. Di dalam hatinya, ia bergumam, siapapun yang berani mengacau, akan kubunuh malam purnama ini. Tak akan ada yang bisa menghalangi jalanku. Gubuk Mbah Kartojo. Sementara itu, di gubuk reot di pinggir sawah, Mbah Kartojo duduk bersila di atas tikar usang. Pelita kecil menyala redup, menerangi kitab lusuh yang selalu menemaninya. Di sampingnya, kendi berisi air sumur yang sudah dibacakan doa, dan segenggam garam yang ia persiapkan untuk pagar gaib. Wajahnya keriput, tubuhnya tampak renta, tapi sorot matanya tajam. Bibirnya bergetar, membaca ayat-ayat suci dengan suara rendah. Sesekali ia menghela napas panjang, lalu menutup mata, merasakan hawa dingin yang semakin menusuk. Ia tahu, malam purnama kali ini bukan malam biasa. Inilah saat yang menentukan. Doa terakhirnya mungkin harus dipertaruhkan untuk melawan syirik yang membelenggu desa. Namun jauh di dalam hatinya, ia bukan tanpa rasa takut. Ia teringat wajah cucunya, Larasati, gadis belia yang meregang nyawa di altar pesugihan Ki Margosatwo. Mata Larasati yang jernih, senyum yang pernah menghiasi pesantren kecil mereka, kini hanya tinggal kenangan. Air mata menetes, namun segera ia hapus. Nak, doamu yang akan kupakai malam ini. Semoga Allah memberatkan timbanganmu di surga, dan memberi hamba kekuatan untuk mengakhiri semua ini. Desa yang mencekam. Menjelang malam purnama, suasana desa berubah drastis. Anak-anak dilarang keluar rumah, pintu-pintu ditutup rapat, dan lampu minyak dipadamkan lebih cepat dari biasanya. Hanya suara anjing menggonggong yang terdengar dari kejauhan, seolah ikut merasakan keganjilan malam itu. Di pos ronda, para lelaki desa duduk dengan wajah pucat. Tak ada lagi tawa seperti biasanya. Mereka hanya saling pandang, menunggu sesuatu yang tak mereka pahami. Besok malam, Margosatwo akan melakukan ritual besar, bisik salah satu dari mereka. Tapi entah kenapa aku merasa ada yang akan mengacau lagi. Kalau benar ada kiai yang melawan, sahut yang lain, bukankah itu justru baik? Bukankah kita harus bersyukur ada yang berani menantangnya? Namun ucapan itu membuat semua diam. Sebab mereka tahu, melawan Ki Margosatwo berarti melawan maut. Dan jika benar ada pertarungan gaib, desa mereka pasti terseret di dalamnya. Firasat pertarungan. Malam semakin larut. Bulan yang masih separuh tampak menggantung di langit, menebar sinar pucat. Mbah Kartojo menatapnya dari gubuknya. Hatinya bergetar. Ia merasakan getaran halus yang datang dari arah hutan keramat, getaran yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah menekuni ilmu gaib. Ia tahu, Ki Margosatwo sedang bersiap. Jin-jin pengikutnya sudah dipanggil, pagar gaib sudah ditegakkan. Malam purnama tinggal menghitung hari. Di dalam doa, ia bergumam, "Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri. Kirimkan tentara cahaya MU untuk menemaniku. Jika aku harus gugur, biarlah gugur dalam rida MU." Bayangan purnama. Malam itu, angin bertiup kencang, membuat dedaunan berdesir keras. Kabut turun perlahan, menutupi jalanan desa. Bulan separuh itu tampak lebih besar dari biasanya, sinarnya menusuk, memantulkan bayangan panjang pohon-pohon yang menari seperti raksasa. Di bawah sinar bulan itu, bayangan Mbah Kartojo tampak ringkih, tubuhnya membungkuk. Namun bagi makhluk-makhluk yang bersemayam di balik kabut, ia tampak sebagai cahaya yang menyilaukan. Doa-doanya membuat mereka tak tenang, membuat mereka menggeram dari balik gelap. Seekor burung hantu bertengger di atap gubuknya, mengeluarkan suara panjang yang memekakkan telinga. Itu adalah tanda, Ki Margosatwo sudah tahu, ada seseorang yang berani mengganggu jalannya. Mbah Kartojo membuka mata, menatap bulan di langit. Cahaya putihnya memantul di mata renta itu, namun sorotnya penuh keteguhan. Purnama akan menjadi saksi, bisiknya. Di bawah sinarnya, kebenaran akan bertemu kebatilan. Dan aku tak akan mundur. Malam purnama akhirnya tiba. Sejak senja, langit Giri Tengah sudah menampakkan tanda yang tidak biasa. Matahari tenggelam dengan cahaya merah darah, dan kabut turun lebih cepat dari biasanya. Anjing-anjing menggonggong bersahutan, sementara burung gagak beterbangan rendah di atas pepohonan, seolah menyambut sesuatu yang tak kasat mata. Warga desa menutup rapat rumah mereka. Tak seorang pun berani keluar. Hanya cahaya lampu minyak samar terlihat dari balik celah jendela bambu. Semua tahu malam itu adalah malam ritual pesugihan besar Ki Margosatwo, dan semua berdoa agar keluarga mereka tidak terseret di dalamnya. Tumbal malam ini.
Di rumah Ki Margosatwo, seorang pemuda belia dipaksa duduk di tengah ruangan. Wajahnya pucat, tangannya terikat, dan mulutnya disumpal kain. Pemuda itu yatim piatu, orang yang dipilih karena dianggap tidak punya siapa-siapa, korban yang paling mudah diambil. Para pengikut Margosatwo berdiri mengelilinginya. Ada sekitar belasan orang, wajah mereka penuh ketakutan, namun mata mereka tetap menatap ke pemimpin mereka. Bagi mereka, sekali tunduk pada Ki Margosatwo berarti tak ada jalan keluar. Ki Margosatwo sendiri tampak berbeda malam itu. Tubuhnya dililit kain hitam, wajahnya dilumuri arang, dan di lehernya tergantung jimat dari tulang ayam. Tangannya memegang keris pusaka yang konon sudah diberi darah manusia berpuluh kali. Sudah waktunya, gumamnya. Bulan purnama menunggu. Malam ini darah akan kembali mengikat perjanjian. Perjalanan ke hutan keramat. Rombongan itu berangkat menjelang tengah malam. Mereka menuruni jalan setapak menuju hutan keramat, di bawah cahaya bulan purnama yang menyinari desa. Suara serangga mendadak lenyap, hanya menyisakan desis angin yang menusuk. Di punggung para pengikut, mereka membawa sesajen, kendi berisi darah ayam, bunga 7 rupa, dupa, kain mori putih, dan kepala kambing. Sedangkan pemuda tumbal digiring di depan, tubuhnya terhuyung-huyung karena ketakutan dan terikat erat. Setibanya di tengah hutan, mereka berhenti di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pohon besar berlumut. Di sanalah altar pesugihan berada, batu hitam besar dengan goresan aneh, bekas darah lama yang sudah mengering. Ritual dimulai. Ki Margosatwo menancapkan keris ke tanah, lalu mulai melantunkan mantera dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya berat, bergetar, dan setiap kata terasa menusuk jantung para pengikutnya. Kaula nyuwun pangayoman, kaula nyawisaken sesaji. Asap dupa mengepul, memenuhi udara. Bau kemenyan bercampur dengan aroma darah ayam, menebar rasa mual. Para pengikut menggigil, ada yang mulai menangis pelan, namun tetap bertahan karena takut. Pemuda tumbal ditelentangkan di atas batu hitam. Matanya melotot, air mata jatuh tanpa bisa dibendung. Mulutnya ingin berteriak, tapi tersumpal kain. Ki Margosatwo mengangkat kerisnya tinggi-tinggi, siap menikam dada sang tumbal. Doa yang mengganggu. Namun tepat ketika keris itu hendak diturunkan, angin kencang bertiup tiba-tiba. Api obor padam serentak. Kabut turun lebih pekat, hingga jarak pandang hanya sejengkal. Dan dari arah kegelapan, terdengar suara lirih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adalah suara azan. Samar, tapi jelas. Merayap masuk ke telinga para pengikut. Mereka terperanjat. Beberapa menjatuhkan sesajen dari tangan. Ada yang langsung lari terbirit-birit. Pemuda tumbal menggeliat, matanya berbinar mendengar suara itu, seolah mendapat kekuatan baru. Ki Margosatwo menggertakkan gigi. "Pengacau itu lagi!" teriaknya. Ia mencoba mengabaikan, kembali mengangkat keris. Namun tangannya bergetar. Suara azan itu semakin keras, semakin menusuk, membuat jantungnya berdegup tak karuan. Pertarungan gaib. Di gubuk kecilnya, Mbah Kartojo sedang duduk bersila. Wajahnya pucat karena lelah, keringat dingin bercucuran. Ia membaca ayat kursi dengan penuh keyakinan, memejamkan mata, menyalurkan seluruh tenaga batin yang tersisa. Ya Allah, jangan biarkan darah kembali mengalir malam ini. Jadikan doa ini penghalang bagi kebatilan. Doa itu menembus malam, bergema di hutan keramat, beradu dengan mantera Ki Margosatwo. Ki Margosatwo meraung. Ia merasakan kekuatannya terhantam sesuatu yang tak terlihat. Dupa yang ia bakar padam, kendi darah pecah berantakan, dan kain mori putih terbakar sendiri. Jin-jin yang biasanya menampakkan diri dalam bentuk bayangan hitam kini meraung ketakutan, tak berani mendekat ke altar. Ritual yang gagal. Pemuda tumbal berhasil meloloskan diri. Ikatannya tiba-tiba longgar, seolah ada tangan tak kasat mata yang melepaskannya. Ia berlari kencang ke arah desa, meninggalkan para pengikut yang panik. Ki Margosatwo jatuh terduduk. Wajahnya merah padam, keris di tangannya bergetar. "Siapa kau, pengacau? Siapa yang berani melawanku?" teriaknya ke arah kabut. Namun jawabannya hanya suara doa yang semakin keras. Para pengikutnya berhamburan, meninggalkan dia sendirian di altar. Hutan bergema dengan suara azan yang tak henti, bercampur dengan lolongan jin yang menjerit marah karena gagal mendapat tumbal. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, ritual pesugihan besar Ki Margosatwo gagal total. Di gubuknya, Mbah Kartojo jatuh tersungkur. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Ia berhasil menggagalkan ritual malam itu, namun ia tahu ini baru awal. "Besok, ia pasti akan mencariku," bisiknya dengan suara lemah. "Tapi aku siap.
Aku tak akan berhenti sampai kututup jalannya. Dan di hutan keramat, Ki Margosatwo menatap bulan purnama dengan mata merah membara. Sumpahnya menggema. Siapapun yang berani melawanku, akan kubinasakan bersama seluruh desa ini. Malam purnama telah berlalu, tetapi sisa-sisa teror masih menggantung di udara desa Giri Tengah. Ritual besar Ki Margosatwo gagal total, sesajen hancur, tumbal lolos, dan para pengikutnya bubar ketakutan. Desa menjadi gaduh oleh cerita tentang suara azan yang menggema di hutan, doa yang menebas mantera, serta bayangan putih yang terlihat melintas di antara kabut. Warga desa berbisik lirih, sebagian dengan harapan, sebagian dengan ketakutan. Margosatwo mulai goyah, mungkin ada kiai yang melawannya. Namun ada pula yang berkata, kalau benar ada perang gaib, desa kita akan jadi medan. Kita semua bisa binasa. Dan di balik semua bisik-bisik itu, dua manusia dengan kekuatan berbeda sama-sama menyiapkan diri, Mbah Kartojo dengan doa-doa sucinya, dan Ki Margosatwo dengan mantera hitamnya. Amarah Ki Margosatwo. Di dalam rumah besar yang remang, Ki Margosatwo duduk bersila di hadapan kendi pecah yang semalam ia gunakan. Matanya merah, wajahnya tegang. Di sekitarnya, pengikut-pengikutnya duduk menunduk, takut menatap wajahnya. Kalian pengecut, teriaknya. Kalian lari ketika kekuatan kita ditantang. Apakah kalian lupa siapa yang memberi kalian makan, tanah, dan kekayaan? Tak ada yang berani menjawab. Hanya suara jangkrik dari luar rumah yang terdengar. Margosatwo menarik napas panjang, lalu menutup mata. Ia merasakan kembali sisa energi yang mengacaukan ritualnya. Bukan energi jin, bukan pula kekuatan makhluk halus. Itu adalah doa, kekuatan yang sudah lama ia hindari. Jadi benar, gumamnya, ada seorang alim yang mencoba menantangku. Berani sekali dia. Ia bangkit, mengambil sebuah kendi kecil berisi minyak hitam, lalu menuangkannya ke dalam mangkuk tanah liat. Dengan jari telunjuknya, ia menggambar rajah di lantai. Simbol-simbol aneh yang berputar, menyatu dengan darah ayam yang ia campurkan. Lalu ia berteriak, datanglah, penunggu gunung. Kau yang lebih tua dari Sindoro, kau yang haus tumbal, datanglah. Udara di ruangan itu bergetar. Angin berhembus dingin, pelita padam seketika. Dari dalam rajah, asap hitam mengepul, membentuk wujud bayangan tinggi besar dengan mata merah menyala. Suara berat bergema, bukan dari mulut manusia. Kenapa kau panggil aku, Margosatwo? Dengan wajah pucat namun penuh ambisi, Ki Margosatwo menjawab, ada doa yang menghalangiku. Ada cahaya yang membakar sesajiku. Aku ingin kau menghancurkannya. Makhluk itu terdiam sejenak, lalu tertawa rendah, suara yang membuat jantung pengikutnya hampir copot. Doa lebih kuat dari jin biasa. Tapi aku berbeda. Jika kau beri aku tumbal 10 nyawa manusia, aku akan menghancurkan cahaya itu. Ki Margosatwo tersenyum bengis. Aku akan memberimu apapun yang kau minta. Asal desa ini tetap tunduk padaku. Ketenangan Mbah Kartojo. Di sisi lain desa, di gubuk reotnya, Mbah Kartojo duduk di atas tikar. Wajahnya tampak lelah, tubuhnya masih menggigil setelah malam purnama kemarin. Namun mata tuanya tetap tajam, menatap kitab lusuh yang terbuka di depannya. Ia tahu, apa yang dilakukannya bukan tanpa konsekuensi. Menggagalkan ritual berarti menantang langsung Ki Margosatwo, dan balasan pasti akan datang. Tapi hatinya tidak gentar. Ia sudah lama menyiapkan diri. Ia sudah mengorbankan segalanya, pesantrennya, murid-muridnya, bahkan identitasnya. Semua demi satu tujuan, menuntaskan doa terakhirnya untuk Larasati dan untuk desa yang tercinta. Malam itu, ia menyalakan pelita kecil, lalu mengambil kendi berisi air doa. Dengan tangan gemetar, ia menuangkan sedikit demi sedikit ke 4 sudut gubuk. Bismillahi, kupagar rumah ini dengan nama MU, ya Rab. Jangan biarkan setan mendekat. Jangan biarkan jin-jin liar merusak tempat ini. Setelah itu, ia kembali duduk. Matanya terpejam, mulutnya melantunkan ayat kursi berulang kali. Suara lirihnya menyatu dengan desis angin malam, menebar cahaya tak terlihat yang merambat ke seluruh penjuru desa. Desa yang gelisah. Keesokan harinya, desa diguncang kabar. Seorang anak kecil ditemukan pingsan di tepi hutan, tubuhnya penuh lebam seperti dipukul sesuatu yang tak terlihat. Warga yakin itu ulah makhluk gaib yang marah karena ritual gagal. Di balai desa, para tetua berkumpul. Mereka saling berdebat, apakah mereka harus kembali mendukung Margosatwo demi keselamatan, atau berdoa bersama melawan teror ini. Namun tak ada yang berani memutuskan. Bayangan Ki Margosatwo masih terlalu kuat. Di warung bambu, gosip beredar. Katanya ada kiai yang menyamar di desa ini.
Benarkah? Siapa orangnya? Entahlah, tapi suara azan yang menggema malam itu bukan suara biasa. Bisik-bisik itu membuat Margosatwo semakin curiga. Ia memerintahkan orang-orangnya mengawasi setiap warga, terutama orang tua yang terlihat aneh. Dan tanpa mereka sadari, pengintaian itu mulai mendekati gubuk kecil Mbah Kartojo. Isyarat pertarungan. Malam itu, bulan mulai menipis, tapi cahaya pucatnya masih menembus kabut. Mbah Kartojo terbangun dari wirid panjangnya. Ia merasakan hawa dingin menusuk, lebih dingin dari biasanya. Hatinya bergetar, pertanda ada sesuatu yang mendekat. Tiba-tiba, ayam jago di belakang rumah berkokok keras, padahal masih jauh dari fajar. Pelita kecil di dalam gubuknya bergetar, hampir padam. Dari luar, terdengar suara lolongan panjang, bukan lolongan anjing, melainkan suara yang menyerupai serigala tapi lebih berat, lebih dalam. Mbah Kartojo menggenggam kitabnya erat-erat. Ini dia? Margosatwo sudah mengutus sesuatu ke arahku. Ia bangkit, mengambil segenggam garam yang sudah diberi doa, lalu menaburkannya di pintu. Setelah itu ia duduk kembali, melafalkan doa lebih keras, hingga suara lirihnya terdengar seperti lantunan azan samar. Di luar, kabut semakin pekat. Bayangan hitam besar bergerak, matanya merah menyala, menatap ke arah gubuk. Itulah jin purba yang dipanggil Ki Margosatwo, penunggu gunung yang lapar tumbal. Makhluk itu meraung, menghantam pagar gaib yang dibentuk doa Mbah Kartojo. Gubuk bergetar, tikar bergeser, dan pelita hampir terpadam. Namun doa terus mengalun, makin lama makin kuat, menahan hantaman itu. Benturan yang tak kasat mata. Pertarungan itu tidak terlihat oleh mata biasa. Bagi warga desa yang tidur, malam hanya terasa lebih dingin, lebih sepi. Tapi di alam lain, cahaya doa beradu dengan bayangan hitam, saling menghantam, saling mengikis. Ki Margosatwo, yang duduk di rumahnya, ikut merasakan benturan itu. Matanya merah, mantera mengalir dari mulutnya, memberi tenaga pada makhluk yang ia utus. Namun setiap kali doa Mbah Kartojo dilantunkan, ia merasa dadanya sesak, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekik lehernya. Mbah Kartojo juga tersengal. Tubuh tuanya hampir tak sanggup menahan serangan makhluk purba itu. Namun ia terus membaca doa, meski suaranya pecah, meski keringat bercucuran. Ya Allah, jangan biarkan aku kalah malam ini. Jangan biarkan mereka menang dengan darah. Pertarungan malam itu berakhir tanpa pemenang. Jin purba meraung marah, lalu menghilang ke dalam kabut, belum sanggup menembus pagar doa. Namun gubuk Mbah Kartojo retak di beberapa sisi, tikar lusuhnya terbakar sebagian. Di rumahnya, Ki Margosatwo meneteskan darah dari mulutnya, tanda mantera yang ia jalankan berbalik menyakitinya. Namun matanya masih membara. Aku sudah tahu, siapapun kau, pengganggu. Aku akan mencarimu. Dan saat kutemukan, doa-doamu tak akan bisa menyelamatkanmu. Sedangkan di gubuk reotnya, Mbah Kartojo terbaring lemas, tubuhnya gemetar hebat. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu satu hal, benturan besar sudah dimulai, dan tidak ada jalan kembali. Fajar menyingsing dengan sunyi yang tidak biasa. Desa Giri Tengah seakan menahan napas. Tidak ada kicau burung seperti biasanya, hanya suara angin yang menyeret kabut tebal dari lereng Gunung Sindoro. Warga desa masih gelisah setelah kejadian malam sebelumnya. Ada yang bersumpah mendengar raungan mengerikan dari arah ladang, ada pula yang merasa tanah di bawah rumah mereka bergetar sejenak. Tak seorang pun tahu apa yang benar-benar terjadi, tapi semua sepakat, sesuatu yang lebih besar sedang mendekat. Di gubuknya, Mbah Kartojo duduk bersila. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah, tapi matanya masih menyala penuh tekad. Ia baru saja melewati malam panjang menghadapi makhluk purba utusan Ki Margosatwo. Tubuh renta itu nyaris tak mampu menahan serangan, namun doa-doanya masih menjadi benteng. Ia menatap kitab lusuh di depannya, lalu berbisik lirih. Ya Allah, beri hamba kekuatan terakhir ini. Malam nanti, semuanya harus berakhir. Untuk Larasati, untuk desa ini. Margosatwo memutuskan. Di rumah besarnya, Ki Margosatwo duduk di kursi kayu hitam, wajahnya pucat pasi. Sisa darah masih menodai bibirnya akibat serangan balik doa semalam. Namun rasa sakit itu tak memadamkan ambisinya, justru membakarnya lebih besar. Ia tahu sekarang musuhnya bukan orang sembarangan. Bukan sekadar warga desa yang nekat, tapi seorang alim yang menyamar. Kiai, gumamnya dengan nada menghina. Kau pikir doa-doamu bisa menghentikan aku? Aku sudah memberi makan gunung ini dengan darah berpuluh tahun. Kau hanya akan jadi tumbal berikutnya. Ia kemudian memanggil para pengikutnya, yang datang dengan wajah ketakutan. Malam purnama berikutnya terlalu lama.
Malam ini juga kita adakan ritual. Aku akan mempersembahkan tumbal yang lebih besar, bukan satu nyawa, tapi darah sekeluarga. Dengan itu, jin penunggu gunung akan sepenuhnya berada dalam genggamanku. Para pengikut saling pandang, ngeri mendengar rencana itu. Tapi siapa yang berani melawan? Langkah terakhir sang kiai. Menjelang senja, Mbah Kartojo berdiri dengan tongkat bambunya. Ia berjalan perlahan menuju mata air keramat di hutan, tempat ia dulu sering menimba air bersama Larasati. Di sana, ia berwudu dengan hikmat, meski tangannya gemetar. Di bawah pohon beringin tua, ia duduk dan menutup mata. Suaranya lirih tapi tegas, melantunkan doa-doa yang ia simpan sejak lama. Doa pamungkas yang tak pernah ia gunakan, doa yang hanya boleh dilafalkan sekali seumur hidup. Air mata jatuh di pipi keriputnya. Larasati, cucuku, doamu tak sia-sia. Malam ini kakek akan menuntaskan segalanya. Malam penentuan. Malam turun dengan cepat. Kabut tebal menyelimuti desa, bulan terlihat bulat sempurna di langit. Di tanah lapang dekat hutan, Ki Margosatwo sudah menyiapkan ritual besar. Api unggun menyala, gong dipukul berulang kali, dan tumbal, sebuah keluarga miskin yang dipaksa, berlutut dengan tangan terikat. Margosatwo mengangkat tangannya tinggi-tinggi, melantunkan mantera dalam bahasa kuno. Suara gong semakin keras, api unggun membesar seakan disiram angin dari dunia lain. Namun tiba-tiba, dari arah hutan terdengar suara azan. Samar, tapi jelas. Azan itu menusuk ke dalam dada para pengikut Margosatwo, membuat beberapa di antaranya jatuh pingsan. Margosatwo terkejut. Ia tahu suara itu. Dia datang. Pertarungan puncak. Dari balik kabut, muncul sosok Mbah Kartojo dengan tongkat bambu di tangan. Langkahnya pelan, tapi setiap tapak meninggalkan getar di tanah. Di matanya terpancar cahaya, bukan cahaya manusia biasa, melainkan cahaya doa yang dibawa dari keyakinan panjang. Margosatwo, serunya dengan suara bergetar tapi tegas, cukup sudah darah yang kau tumpahkan. Malam ini, semuanya berakhir. Margosatwo tertawa keras, meski suaranya terdengar memaksa. Kartojo, atau siapapun kau sebenarnya, kau pikir dengan doa kau bisa melawanku? Lihatlah, jin penunggu gunung sudah ada di pihakku. Ia menancapkan tongkat ritualnya ke tanah. Dari dalam api unggun, muncul wujud hitam raksasa, jin purba dengan mata merah, mulut penuh taring, tubuhnya sebesar pohon beringin. Makhluk itu meraung, membuat bumi bergetar. Mbah Kartojo berdiri tegak, mengangkat kitab lusuhnya. Ia melantunkan doa keras-keras, suaranya bercampur dengan lolongan angin. Cahaya putih menyemburat dari kitab itu, menabrak bayangan hitam yang hendak menerkamnya. Benturan terjadi. Api unggun meledak, kabut berputar kencang, udara terasa pecah oleh kekuatan tak kasat mata. Warga desa yang bersembunyi di kejauhan melihat langit berkilat aneh, seperti ada dua kekuatan berperang di atas kepala mereka. Doa terakhir. Margosatwo terus melafalkan mantera, darah mengalir dari matanya. Jin purba semakin buas, menyerang pagar doa Mbah Kartojo dari segala arah. Mbah Kartojo terhuyung, tubuhnya renta tak mampu menahan terlalu lama. Tapi ia tahu, inilah saatnya. Ia membuka kitabnya pada halaman terakhir, yang berisi doa pamungkas peninggalan leluhur. Dengan suara lantang ia berteriak, "Ya Allah, jika ini doaku yang terakhir, jadikan ia penghapus syirik di desa ini. Aku serahkan nyawaku sebagai ganti." Doa itu meledak menjadi cahaya besar, menyilaukan mata siapapun yang melihat. Jin purba meraung kesakitan, tubuhnya terbakar cahaya, lalu pecah menjadi abu yang terseret angin. Margosatwo menjerit. Manteranya patah, tubuhnya terbakar dari dalam. Api hitam menyembur keluar dari matanya, mulutnya, hingga akhirnya ia ambruk, terbakar oleh kekuatan yang selama ini ia puja. Akhir yang sunyi. Ketika cahaya mereda, tanah lapang itu hening. Api unggun padam, gong pecah, para pengikut lari tunggang langgang. Di tengah lapangan, hanya tersisa tubuh renta Mbah Kartojo yang tergeletak. Wajahnya damai, bibirnya masih tersenyum tipis, seakan ia tidur panjang. Warga desa berani mendekat. Mereka melihat jasad Margosatwo sudah hangus, tak tersisa selain abu hitam. Sementara Mbah Kartojo, meski telah tiada, tubuhnya memancarkan ketenangan. Seorang tetua desa berbisik lirih, dia bukan petani biasa, dia seorang kiai. Dia penyelamat desa ini. Sejak malam itu, desa Giri Tengah terbebas dari kutukan pesugihan. Tak ada lagi tumbal, tak ada lagi suara raungan jin. Hanya hening yang terasa, hening yang penuh syukur. Di bawah lereng Gunung Sindoro, warga desa membangun surau kecil di dekat gubuk Mbah Kartojo. Di sana,
Mereka berdoa bersama setiap malam Jumat, mengenang seorang kiai sepuh yang berjuang dengan doa hingga nafas terakhirnya. Dan di hati mereka, nama Kiai Samito Harjo abadi. Bukan hanya sebagai ulama, tapi sebagai seorang kakek yang mengorbankan segalanya demi cucunya, demi keyakinannya, demi tanah tempatnya berpijak.